Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Egi Elmayanti dengan NIM 203008. Di sini saya akan melakukan simulasi praktek pembelajaran untuk anak tunadaksa, yaitu pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, yang mana bertemakan yaitu aspek ruang dan waktu untuk anak SMP kelas 7 disabilitas tunadaksa. Berikut simulasi pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Luffy. Pagi, Bu. Oke, hari ini kita mulai untuk belajar ya. Sebelum belajar, kita terlebih dahulu membaca doa. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Oke, karena Luffy sudah membaca doa, sekarang Ibu mengambil presensi kehadiran dulu ya. Luffy Fauzia. Hadir, Bu. Oke, Afrina Yanti. Sakit, Bu. Oh, sakit. Sejak kapan sakitnya? Sejak kemarin, Bu. Oh, gitu ya. Oke, baiklah. Sekarang kita mulai untuk belajar ya. Belajar apa kita sekarang? IPS. IPS. Oke, Ibu akan jelasin terlebih dahulu tema kita hari ini dan tujuan pembelajaran kita. Di sini kita bertemakan yaitu aspek ruang dan waktu yang bertujuan untuk mengenal sejarah manusia dari aspek ruang hidupnya, konektivitas antara ruang dan waktu, serta keberlanjutannya dalam kehidupan sosial ekonomi, pendidikan, dan budaya dalam lingkup daerah. Yang kedua, mengkomunikasikan sejarah manusia dalam aspek ruang hidup, konektivitas antar ruang, perubahan dan berkelanjutan dalam waktu sosial ekonomi, pendidikan, dan budaya, dan memilih secara manusia secara aspek ruang hidupnya antara ruang dan waktu berkelanjutan dalam kehidupan sosial dan lingkungan daerah. Oke, sebelumnya Luffy tahu nggak apa itu yang dimaksud dengan ruang dan waktu? Ruang, tempat, waktu. Waktu apa? Jam. Jam. Oke, Luffy tadi menjawab ruang itu ruang itu tempat dan waktu itu jam. Oke, sebelum Ibu lanjut ke materi, Ibu mau memperlihatkan video pembelajaran terlebih dahulu. Nanti Luffy simak ya.
melihat dan mengamati video pembelajaran ini, apa yang Lutfi dapatkan dari video ini? Nah, ruang itu adalah sebagian atau seluruh tempat yang ada di bumi untuk tempat tinggal makhluk hidup. Contohnya rumah, tempat hidup manusia, laut, tempat hidup ikan. Hubungannya yaitu misalnya dari kota A yang pedesaan dan kota B itu ada interaksi saling mencukupi satu sama lain. Oke. Nah, tadi kan sudah melihat video dan juga sudah Lutfi sampaikan apa yang Lutfi dapatkan dari video tersebut. Sekarang Ibu mau menjelaskan sedikit mengenai ruang dan waktu ini. Yang mana ruang dan waktu dalam sejarah juga dikenal sebagai suatu konsep dimensi spasial dan temporal. Dimensi spasial itu sebutan untuk ruang, sedangkan dimensi temporal disebut dengan waktu. Nah, ruang atau dimensi spasial adalah tempat terjadinya peristiwa-peristiwa dalam proses perjalanan waktu. Sedangkan waktu atau yang disebut dengan dimensi temporal merupakan konsep yang paling penting dalam sejarah karena selalu ada dalam kehidupan manusia dan selalu berjalan secara kontinu. Nah, konsep ruang sejarah mengenal adanya dimensi spasial dan dimensi temporal, yang mana unsur ruang tersebut akan menjadikan pemahaman kita tentang peristiwa sejarah menjadi bentuk nyata atau real. Contohnya yaitu, tahu nggak Luffy contohnya sejarah yang ada aspek ruang dan waktunya? Nggak tahu. Baik, Ibu beri contoh ya. Contohnya yaitu sejarah reformasi Indonesia pada tahun 1998. Banyak sejarawan yang mencantumkan Jakarta sebagai tempat terjadi peristiwa tersebut. Nah, sedangkan waktunya kapan? 1998 itu disebut dengan waktunya. Oke. Jadi dalam konsep sejarah itu, konsep waktu yang paling dominan adalah masa lampau. Akan tetapi konsep waktu pada masa lampau itu mempengaruhi peristiwa pada masa kedepannya atau masa sekarang. Yang mana konsep waktu dalam sejarah itu meliputi dua hal, yaitu proses kelangsungan dari suatu peristiwa dalam batasan waktu tertentu dan satuan kelangsungan waktu, yaitu waktu pada masa lampau, sekarang, dan masa yang akan datang. Oke, itulah penjelasan dari Ibu. Apakah Luffy ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke. Tadi sudah menjelaskan tema, tujuan, sudah melihat video pembelajaran, dan Ibu juga menjelaskan. Nah, Ibu mau memberikan tugas kepada Luffy, nanti Luffy kerjakan ya. Soalnya Ibu diktekan aja ya. Oke. 1. Adi membeli bakso di warung. Adi membeli bakso di warung Bang Mamat. Kemarin siang. 2. Siti lahir di kota Semarang. Pada tanggal 22 Juli 2001. Juli 2021. 3. Kota Hiroshima dan Nagasaki. Kota Hiroshima dan Nagasaki luluh lantak dihantam bom atom.
Amerika pada tahun 1945. 1945. 4. Puing-puing pesawat Adam Air yang mengalami kecelakaan itu akhirnya ditemukan pada awal bulan Juli lalu. 5. Saya akan pergi ke Bali saat liburan nanti. Oke, itu kan udah ada 5 bentuk pernyataan. Nah, dari kelima kalimat tersebut terdapat suatu kejadian yang selalu terkoneksi dengan ruang dan waktu. Nah, dari kan ada 5 tuh. Coba Lutfi tuliskan yang mana ruang, yang mana waktu dari kalimat tersebut. Misalnya nomor 1 nih. Nomor 1 yang mana ruangnya, yang mana waktunya, sampai ke nomor 5. Oke, ngerti Lutfi? Ngerti, Bu. Oke, Bu tunggu ya. Sudah, Bu. Oke, Ibu lihat dulu ya. Oke, pintar anak Ibu. Oke, karena Lutfi udah selesai mengerjakan tugas yang Ibu beri dan udah betul semuanya, maka sampai disitulah pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, kita simpulkan dulu pembelajaran kita pada hari ini. Coba Lutfi simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya, ruang itu adalah tempat di seluruh bumi, tempat dengan makhluk hidup. Contohnya rumah, danau, pedesaan, kota. Kalau waktu itu jam waktu terjadinya, jadi hubungannya itu ada ruang dan waktu, tempat kejadian dan waktunya. Oke, jadi ruang dan waktu itu saling berkaitan. Oke, baiklah. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih.